Bapa, banyak kali kami jatuh bangun dalam perjalanan iman kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami perlu firman-Mu untuk menguatkan kami, menopang kami Tuhan, menuntun kami untuk kami berjalan dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Diubahkan oleh firman-Mu menjadi serupa seperti Engkau, menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada. Tolong berfirman siang ini Tuhan. Tolong hamba-Mu, pimpin kami semua. Roh Kudus tolong kami, berikan kami hati yang berkobar-kobar untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk hidup ini semakin memuliakan Engkau Tuhan. Dan hidup ini menjadi berkat, nama-Mu dimuliakan lewat hidup kami. Dengan hidup yang diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut untuk mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita ada hari ini di minggu terakhir di bulan Maret dan waktu terasa begitu sangat cepat berlalu Saudara sekalian ya. Kalau kita ingat kemarin rasanya baru Desember, kemarin baru 2025 dan hari ini kita ada di bulan Maret dan sudah di minggu terakhir. Nanti minggu depan sudah Paskah Saudara sekalian ya. Jadi gereja tuh kayak dibuat kaget, baru habis liburan tiba-tiba balik dan Paskah gitu Saudara sekalian ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita berjalan bersama Kristus, Saudara sekalian, dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Saudara sekalian, mari kita buka 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7, Saudara sekalian. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dan kita amenkan ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sama-sama kata kami kita ganti dengan sebab hidupku adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 1, 2, 3. Sebab hidupku adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, perjalanan hidup orang percaya itu sebuah perjalanan iman, saudara sekalian. Bukan perjalanan wisata seperti yang saudara lakukan hari Kamis beberapa minggu yang lalu gitu ya. Ya, itu wisata atau retreat atau sempat wisata ya. Retreat aja ya saudara sekalian. Jadi saudara, perjalanan hidup kita itu perjalanan iman. Kenapa disebut perjalanan iman? Karena menjalaninya harus dengan iman kepada Kristus. Itu sih sederhananya seperti itu saudara sekalian. Saudara dan saudara sekalian, perjalanan iman kita, perjalanan hidup ini saudara sekalian, ya adalah sebuah perjalanan iman. Sehingga saudara akan ada banyak hal dalam perjalanan iman kita, perjalanan kita mengiring Yesus yang akan kita jumpai dalam perjalanan kita. Saya akan sampaikan beberapa fakta tentang perjalanan hidup kita bersama Kristus. Fakta yang pertama saudara sekalian, perjalanan kita perjalanan yang tak jelas tujuannya secara mata jasmani. Perjalanan kita itu adalah perjalanan yang tak jelas tujuannya secara mata jasmani. Yang setuju katakan heeh. Iya kan saudara sekalian? Saudara, setiap kali kita mau pergi kemana, kita selalu pengen tahu tempat tujuan kita. Dan kita walaupun belum pernah nyampe ke sana, kita akan bisa scroll di IG, bisa scroll di TikTok saudara sekalian. Perjalanan kita itu nantinya akan sampai di sana itu seperti apa saudara sekalian. Dan kitab Wahyu menggambarkan secara tidak jelas kepada kita bagaimana nanti tujuan kita saudara sekalian. Tempat kita, tujuan akhir dari perjalanan iman kita. Kitab Wahyu menjelaskan secara tidak terlalu, saudara tidak bisa membayangkan sehingga saudara sekalian, saudara dan saya bisa menafsirkan penggambaran tentang surga itu secara berbeda gitu loh saudara. Ada yang bilang bertingkat-tingkat, karena di sana ada seperti itu. Ada yang bilang emas, iya emas. Tapi modelnya seperti apa, nanti saya sampai di sana itu tidak jelas secara kasat mata saudara sekalian. Tidak seperti perjalanan kita ke Bali yang sudah kita lihat tempatnya di TikTok, IG. Kita sudah tahu tempatnya saudara bagus. Saudara, nanti kita mau foto di mana gitu kan? Saudara.
Rasul Paulus menulis, bukan karena melihat, tapi karena percaya, saudara sekalian. Dan kondisi ini kadang menggoyahkan kita, karena pada dasarnya manusia butuh sesuatu yang faktual, saudara sekalian. Sehingga saudara timbul juga keraguan tentang surga di beberapa aliran, liberalisme gitu saudara sekalian. Saudara, penggambaran tentang surga yang dilencengkan, tidak tepat saudara sekalian. Karena memang secara normal, saudara, manusia itu selalu pengen mana yang fakta gitu kan. Saudara, ada pendeta pernah ke surga, menceritakan juga kepada kita bagaimana di sana juga tidak jelas saudara sekalian. Dan sejujurnya saudara, perjalanan kita tujuannya secara kasat mata, secara mata jasmani belum jelas. Ini faktanya saudara sekalian. Mari kita buka pasal 4 ayat 18 saudara sekalian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pegang bagian ini, walaupun saudara sekalian kita belum melihat secara jelas, saudara sekalian. Belum tahu secara jelas surga itu seperti apa, tujuan akhir dari perjalanan iman kita seperti apa. Tetapi saudara sekalian, yang kita pastikan yang kelihatan adalah sementara. Tetapi tempat tujuan kita yang tak kelihatan itu tempat yang indah kekal selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara sekalian, saya tidak akan lama-lama saudara sekalian. Perjalanan kita, perjalanan yang tak jelas durasinya. Mari sama-sama katakan tak jelas durasinya. Saudara sekalian, R.C. Sproul katakan iman adalah perjalanan terus menerus, bukan hanya keputusan, satu kali keputusan, tapi proses seumur hidup. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara, perjalanan iman kita itu tapi tak jelas durasinya saudara sekalian. Ke Bali saudara hari ini bisa jelas durasinya kalau saudara naik pesawat. Kalau saudara naik mobil tidak akan jelas durasinya karena macet di mana-mana saudara sekalian. Karena jemaat kami kemarin mengejar kerjaan, dia harus turun dia naik mobil saudara, dia nyuruh anaknya nyetir, dia di mana yang mau ke arah Gilimanuk, saudara mau ke arah Gilimanuk dari Bali itu namanya apa sih? Saudara sekalian. Ya, arah jalan ke sana saudara sekalian, dia itu jalan kaki berjam-jam. Karena mobil itu bisa stuck berhenti, saudara tidak bergerak. Dan dia saudara jalan kaki dia kejar karena dia harus kejar kereta jam 10 dan besok pagi dia ada kerjaan di Surabaya yang tidak bisa ditinggal saudara sekalian. Tidak bisa. Sekarang ke Bali kita tidak bisa dengan jelas durasinya berapa gitu saudara sekalian. Saudara, perjalanan saudara sekalian iman kita, perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Yang setuju katakan iya. Tidak bisa kita hindari, ini perjalanan yang harus kita lalui. Ketika saya dan saudara percaya kepada Kristus, perjalanan ini tidak bisa kita hindari, harus kita jalani saudara sekalian. Dan saudara dijalani sepanjang umur kita. Di sepanjang kita mengikut Yesus, sepanjang usia kita, itulah perjalanan, durasi perjalanan iman kita. Kenapa Bu Meta ngomong tak jelas? Karena saudara sekalian, kita juga hidup di dunia, tak jelas durasinya. Yang setuju katakan amin. Kita hidup di dunia saudara, tak jelas durasinya. Saudara tidak bisa mengerti kapan saudara dipanggil Tuhan. Beberapa kejadian di gereja ini saudara, beberapa kisah di gereja ini sedang mengajarkan saya dan saudara bahwa hidup di dunia tak jelas durasinya saudara. Kemarin ada orang yang ngomong tentang saudara sekalian, tentang menjaga kesehatan. Oke, kalau kita menghargai tubuh Kristus ini, tubuh kita adalah tubuh Kristus. Kita harus jaga kesehatan. Kemudian dia ngomong saudara sekalian bercanda dengan saya dan kemudian dia ngomong lihat itu ya bisa awet muda dan sebagainya. Saya ngomong ada orang muda, betul kan? Ada orang muda yang jaga kesehatan. Yang perbabian itu haram bagi dia saudara sekalian. Kristen tapi haram karena perbabian itu saudara sekalian. Daging-daging hidup sehat. Tapi maaf saudara sekalian, tapi meninggal waktu masih muda. Kita tidak pernah tahu sampai kapan durasi hidup kita saudara sekalian. Ada banyak yang ngomong, capek aku Tuhan gitu kan. Ayo Tuhan segera panggil aku. Aku pengen hidup kekal bersama Engkau di surga. Pengen senang bersama Engkau di surga. Atau ada yang sebaliknya ngomong, Tuhan
Tuhan masih lama datang. Tuhan masih lama. Tuhan itu ndak tega untuk menghukum dunia yang sudah sangat bagus sekarang ini. Sudah sangat luar biasa hari ini. Tapi saudara sekalian, bukankah perjalanan kita mengiring Tuhan itu tidak jelas durasinya? Kita tidak tahu kapan berakhir gitu kan. Kita tidak tahu kapan selesai. Kita tidak tahu hari esok Tuhan memanggil kita atau belum. Tapi saudara sekalian, sekali lagi, perjalanan iman kita yang tak jelas durasinya ini, saudara sekalian, yang tak jelas durasinya ini, pastikan saya dan saudara tetap ada bersama-sama dengan Kristus. Karena tidak peduli durasinya berapa lama. Karena tak peduli saudara sekalian durasinya yang Tuhan izinkan kita lewati berapa lama. Saudara, satu kali saudara sekalian kami sedang visitasi jemaat yang sakit, saudara sekalian. Dan sakitnya itu selalu habis operasi di sini, pindah misalnya benjolannya timbul di sini, dia akan pindah di bagian mana, di tubuh dan sembarangan gitu. Dan saudara, Bapak ini sangat baik sekali saudara sekalian. Bapak ini sangat baik sekali. Jadi saudara, kami itu sangat jadi teladan di gereja, majelis gereja kami. Dan kami itu ketika berjalan dengan Bapak yang lain, dia ngomong gini sama Pak Lukas. Kenapa ya? Kenapa harus Pak Agustinus yang sakit-sakitan? Kenapa enggak Bapak yang satunya? Bapak yang satunya tuh loh Pak Lukas, dia tuh loh enggak setia sama Tuhan. Sama keluarganya juga enggak baik. Saudara. Dan saya berpikir, ada kalanya kalau waktu kita panjang, itu adalah waktu bagi kita untuk kita mau dekat dengan Tuhan. Mau bertobat katanya lagu tadi saudara sekalian. Sekali lagi saudara, entah seberapa lama durasi yang Tuhan berikan, ingatlah bahwa kita tidak tahu durasinya kapan. Dan bagian ini sedang memanggil saya dan saudara untuk mari kita terus dekat Tuhan, ibadah yang serius, dengar firman Tuhan yang serius saudara sekalian, melakukan firman Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak tahu kapan durasi kita, perjalanan iman kita itu akan berakhir saudara sekalian. Saudara, yang ketiga, perjalanan iman kita itu tak jelas arenanya atau jalannya. Mari sama-sama katakan tak jelas jalannya. Yang setuju sama saya katakan setuju. Setuju enggak saudara sekalian? Mari kita baca pasal 4 ayat 8. Rasul Paulus tulis begini, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Pasal 5 ayat 2, selama kita ada dalam kemah ini, kemah itu apa? Tubuh kita mengeluh karena ada begitu banyak tantangan. Suatu tempat kediaman yang kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Rasul Paulus ngomong dulu, aku ikut Kristus, aku melayani Kristus, tapi aku hadapi penindasan. Hadapi banyak masalah, penganiayaan, dan kemudian jujur saudara sekalian. Kami itu mengeluh dalam kemah tempat kediaman kami, tubuh ini kami mengeluh. Jujur, orang Kristen boleh mengeluh enggak sih? Boleh saudara sekalian, mengeluh sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Kami mengeluh karena kita rindu, karena kami rindu kalau kami nanti lepas dari dunia ini dan mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Artinya Rasul Paulus ingin ngomong, kamu ikut Kristus, saya dan saudara ikut Kristus, saudara sekalian. Perjalanan iman kita adalah perjalanan yang sebenarnya tak jelas jalannya, saudara sekalian. Ada tantangan, ada masalah. Saya paling sedih kalau ada gereja-gereja yang gombal kepada jemaatnya dan ngomong, kalau ikut Tuhan semuanya baik gitu, saudara sekalian. Kalau ikut Tuhan semuanya akan aman. Kalau ikut Tuhan saudara akan sehat. Kalau ikut Tuhan saudara akan diberkati Tuhan. Saya yakin tentang mujizat Tuhan. Saya percaya tentang berkat Tuhan saudara sekalian. Saya percaya tentang Tuhan yang bisa mengadakan mujizat yang spektakuler sampai hari ini dia tidak berubah. Yang setuju katakan amin. Kalau dia berkehendak ada mujizat bagi saya dan saudara. Ada pertolongan, ada keajaiban yang kita alami. Tetapi bukan cuma itu saudara sekalian. Perjalanan kita tak selalu mulus jalannya. Arena yang kita lewati selama kita ikut Kristus saudara sekalian. Tak selamanya baik.
Sehingga Mazmur 23 itu gambarkan. Ada lembah, kekelaman, tapi juga ada air yang tenang. Ada rumput yang hijau, saudara sekalian. Ikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu tak menjanjikan jalan selalu mulus. Tapi sebaliknya saudara ada tantangan dan masalah, saudara sekalian. Saya itu adalah orang yang agak penakut, fobia ketinggian, saudara sekalian. Sehingga, tapi saya sudah bisa lewati karena saya lawan banyak hal di hidup saya. Saya fobia ketinggian sehingga saudara sekalian sampai hari ini saya kalau di TP misalnya, saya berdiri di pagar paling tinggi lantai 5-nya itu saudara sekaliannya, di lantai 5 saya berdiri pagar. Kemudian saya lihat ke bawah itu tiba-tiba ada perasaan saya tuh ditarik jatuh saudara sampai hari ini. Atau saya berjalan di jembatan yang ada kayak ada lubang-lubangnya yang jembatan. Itu saya merasa tiba-tiba saya akan jatuh ke bawah. Itu perasaan langsung kayak mencekam dan paling sering itu di pagar di mall atau di tempat ketinggian. Itu tiba-tiba saya merasa, saya kok ada yang mau nari ya. Itu tiba-tiba saya agak menjauh tapi saya sudah lawan banyak hal. Saya sudah pernah naik yang gondola, saudara sekalian. Terakhir saya naik. Ya, saya lawan saudara sekalian. Bukan yang kita gini di tali kemudian dari satu bukit ke bukit yang lain gitu saudara sekalian. Apa namanya? Flying fox. Dan saya sudah naik, jangan saudara pikir bukit terlalu tinggi, tapi saya naik flying fox di Trawas. Saudara sekalian, kemudian suami saya bilang, "Kamu mau ikut?" Saya bilang, "Saya mau coba." "Kamu nanti bisa mati loh di jalan," katanya Lukas gitu kan saudara sekalian. Enggak lah. Terus suami saya bilang, "Tapi kamu harus kuat. Kamu lihat anak-anak kecil itu, mereka bikin mainan flying fox-nya. Mereka dari sana ke sini ketawa-ketawa, masa kamu kalah?" Dan Pak Lukas itu adalah orang yang melatih saya untuk berani, saudara sekalian. Sehingga saudara waktu saya sudah pasang semua alatnya, saya lihat begini, saya tiba-tiba keringat dingin. Tapi saya belum sempat lepas dan ngomong, saya masih gini, Papa sebentar. Dia dorong saya saudara sekalian, wah teriak itu sudah, sampai di sebelah saudara kita tidak bisa di sana karena kita harus balik. Karena di sana tidak ada tempat untuk kita keluar dari area itu saudara sekalian. Balik saudara itu semua orang pasang video saudara karena saya menangis teriak-teriak. Tapi saya lawan saudara sekalian. Kemarin ini cuaca lagi tidak baik. Kemarin kami ke Makassar karena ada pelayanan ke Toraja. Saudara sekalian, itu naik pesawat pun salah satu yang menakutkan bagi saya. Sehingga saya kadang diam-diam minum Antimo 2. Untuk supaya saya betul-betul tidak sadar waktu di atas pesawat saudara sekalian. Nah saudara sekalian, kalau Pak Lukas nggak tahu ya, kalau Pak Lukas tahu pasti saya tidak boleh saudara sekalian. Ya beberapa kali sudah minum Antimo sudah, 1 kan, padahal 2. Kalau jalannya jauh, tapi ke Makassar kemarin kan saya tahu cuaca jelek saudara sekalian. Saya minum Antimo 1 tapi tetap tidak bisa tidur. Tapi saya melewati perjalanan sangat baik sampai di Makassar saudara sekalian. Saudara, waktu balik dari Makassar ke Surabaya saudara sekalian, saya minum Antimo lagi saudara sekalian. Tidak bisa tidur. Apa karena sudah kebal saudara sekalian. 1 itu sudah kebal. Saya balik lagi saudara sekalian ke Surabaya. Sudah lewati perjalanan baik dan saya nantang diri saya. Kamu harus belajar bisa. Sehingga saya ngambil HP saya video perjalanan. Saya ngambil langit yang biru, awan-awan saudara sekalian. Saya bisa ambil dan itu bagi saya pencapaian saudara sekalian. Mau masuk Surabaya 20 menit masuk Surabaya itu goncang saudara sekalian. Gak karu-karuan gelap Surabaya hari Selasa kemarin Selasa sore. Itu gelap Surabaya, goncang pesawat. Ya bagi saudara mungkin ngomong gini, Allah paling ini Bu Beta gara-gara penakut dianggap goncang. Bagi saudara mungkin tidak, tapi bagi saya yang penakut. Itu saudara sekalian. Sampai akhirnya saya nangis saudara. 20 menit sebelum mendarat di Surabaya. Oh nangis saudara, saya penakut saudara sekalian. Saudara, ya seperti itu. Perjalanan iman kita, saudara sekalian. Kita tak jelas gitu loh. Kita akan Tuhan izinkan hadapi apa ke depan. Hadapi apa besok hari. Ada banyak ketiba-tibaan kan di hidup kita, yang setuju katakan iya. Ketiba-tibaan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba kehilangan, tiba-tiba seperti ini dan inilah perjalanan iman kita mengiring Kristus. Saya menyampaikan fakta bahwa
Tidak jelas saudara arenanya. Saudara sekalian, mereka yang berjalan dalam iman, melihat kesempatan dalam tantangan untuk dekat dengan Tuhan, bukan menjadi penghalang. Yang setuju katakan amin. Memang jalan kita tidak jelas arenanya saudara sekalian. Tapi itu jadikan sebagai kesempatan dan tantangan untuk semakin bersandar kepada Tuhan. Karena jalannya nggak jelas. Ini harus bersandar, berpegang sama Tuhan saudara sekalian. Dan bukan menjadi halangan bagi saya dan bagi saudara untuk terus melaju dalam perjalanan iman kita. Yang setuju katakan amin saudara sekalian. Saudara, 3 bagian di atas itu sepertinya kayaknya saudara sekalian membuat kita khawatir dengan perjalanan iman kita. Tapi kan harus dijalani, ini faktanya saudara sekalian. Nah ini yang menjadi kekuatan bagi kita, bagaimana kita bisa menjalaninya supaya kita menjadi orang Kristen yang bisa melewati perjalanan iman kita dengan berkemenangan. Yang pertama saudara sekalian, menjalaninya dengan kepastian bahwa akan ada akhir perjalanan kita. Akan ada akhir yang indah dari perjalanan iman kita. Saudara ke Bali naik bus berat gitu kan? Saudara tetap semangat karena saudara sudah mikir sampai di Bali saya mau pergi ke sini, saya mau pergi ke Bedugul, saya mau pergi ke Kintamani, saya mau pergi kemana, saya mau foto di sini. Jadi perjalanan itu saudara sekalian, kita jadi semangat menjalaninya. Karena kita tahu saudara sekalian bahwa akan ada akhir dari perjalanan kita. Ketidakpastian akan akhir perjalanan kita harusnya membuat kita lemah dalam perjalanan ini. Entah kemana gitu kan. Tapi saudara sekalian, kepastiannya adalah perjalanan kita pasti berakhir di satu tempat yang indah. Yang setuju katakan amin. Perjalanan kita pasti berakhir di tempat yang indah bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini saya sedang mengantar saudara untuk saudara menaruh pengharapan kita bukan cuma pada yang kelihatan. Tetapi saudara pendeta dulu suka ngomong, lemparkanlah pandangan rohanimu sampai ke belakang langit biru saudara sekalian. Ada banyak kita mengalami kekecewaan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan saudara sekalian. Hanya karena selalu pandangan mata kita lihat yang ada sekarang. Lihat yang ada sekarang, lihat sakit kita, lihat ada masalah yang kita hadapi. Saudara, jadilah orang Kristen saudara sekalian yang melemparkan pandangannya sampai ke belakang langit biru. Karena perjalanan kita di dunia ini, musafir hanya sebentar. Satu kali perjalanan kita akan berakhir dan akan ada dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya di tempat yang indah bersama dengan Kristus. Saudara sekalian, ada lagu dulu tuh saudara, kalau saudara tahu saudara bisa nyanyi sama-sama saya. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kemudian kata-katanya itu bagus saudara. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Masalahnya saudara sekalian, hari ini kekristenan cuma melihat yang ada. Cuma melihat pandangan secara kasat mata di dunia yang kita diami sekarang. Dan saudara lupa bahwa kita cuma sementara, kita musafir. Yang cuma sementara perjalanannya. Memang perjalanannya saudara sekalian tidak jelas durasinya. Memang perjalanannya tidak jelas arena yang kita lewati. Memang perjalanan ini kita belum tahu saudara sekalian. Ke tempat apa, seperti apa surga itu. Tetapi perjalanan ini saudara dipastikan akan berakhir dan akan sampai di tempat di mana kita akan senang selama-lamanya. Wahyu menceritakan tidak ada tangisan di sana. Tidak ada sakit penyakit di sana. Tidak ada duka cita di sana. Tempat itu indah saudara sekalian. Sehingga hari ini saudara arahkan pandangan rohanimu. Bukan cuma perkara-perkara yang tidak kekal. Arahkan pandangan rohanimu kepada perkara yang kekal. Untuk lihat bahwa satu waktu perjalanan ini akan berakhir. Dan saya akan senang selama-lamanya bersama dengan Kristus. Saudara sekalian, pasal 4 ayat 17 saudara menggambarkan sedikit saudara sekalian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal.
yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tempat seperti apa saudara? Tempat di mana kalau kita sampai di sana, saudara, suasananya sudah dipastikan mulia. Dan kemuliaan itu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang saya dan saudara hadapi hari ini. Arahkan pandanganmu untuk lihat ke depan. Arahkan pandanganmu untuk melihat bahwa satu waktu penderitaan ini akan kita lupakan. Saudara tidak akan ingat lagi dengan penderitaan ini. Karena tempat di mana akhir dari perjalanan iman kita itu sangat mulia dan membuat kita lupa dengan semua penderitaan. Pasal 5 ayat 1 saudara sekalian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar. Saudara, pasal 5 ayat 1 saya ingin kita baca bersama-sama saudara sekalian. Pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami kita di bumi ini dibongkar. Baca sama-sama 3, 4. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan. Saudara, akhir dari perjalanan iman kita, akhir dari perjalanan kita mengiring Kristus, saudara sekalian. Itu ada satu tempat, bukan arsitek terkenal yang bikin, saudara sekalian. Satu waktu, saudara sekalian, Pak Lukas dimintai untuk mendoakan, karena masih bukan keluarga sih. Harusnya tuh dianggap, Pak Lukas tuh dari oma-opanya dulu tuh dianggap cucu angkat gitu loh. Jadi secara hubungan darah tidak ada, tapi kami keluarga gitu saudara, keluarga. Kalau kaya ya kami anggap keluarga, kalau miskin kami anggap teman biasa. Enggak saudara sekalian, enggak. Jadi saudara sudah dianggap keluarga gitu saudara sekalian. Sehingga waktu itu salah satu anak dari oma opa ini meresmikan rumahnya saudara. Pak Lukas pernah pelayanan di Barat, kemudian yang ngajak makan itu dia punya rumah, dia beli dari Tommy Soeharto itu hampir 100 M rumah di Surabaya, saudara sekalian. Tapi dia cuma cerita dan ngajak makan kami di Ayam Betutu. Jadi saudara, ya gitu deh saudara sekalian ya. Jadi kami juga penasaran rumah 100 M itu kayak apa ya. Tapi satu waktu Pak Lukas itu meresmikan, mendoakan rumah keluarga ini saudara sekalian. Karena Lukas kamu ke rumah tante, doakan, kita ada makan-makan gitu kan. Oke. Dan kemudian masuklah saya dan saudara sekalian di depan pintunya sudah dibilang, Lukas Meta buka ya sepatunya. Loh tante sepatu saya ada mereknya loh, Bata loh, masa dibuka gitu kan saudara sekalian. Lo harus dibuka. Kenapa? Diganti dengan sepatu hotel itu loh saudara sekalian. Jadi Pak Lukas tuh dapat yang tinggal sisa yang ada kelincinya saudara. Dia sampai gini, aku iki mau khotbah, mau mimpin acara. Masih cuma keluarga tapi kan lumayan saudara yang datang banyak. Dari Jakarta datang, dari mana datang. Masa aku khotbah pakai sandal ono kelincinya 2 di depan. Terus saudara sekalian, saudara akhirnya dia waktu khotbah tuh dia buka wes mending nyeker. Sempat dimarahi, bukan dimarahi dia. Lukas pakai aja. Kenapa? Karena keramik yang paling mahal marmer itu ada kandungan emasnya dan tidak boleh tergores. Kok jadi susah ya jadi hidup ya saudara sekalian ya. Wong di rumah kita jangankan gitu, dari luar saudara ada lumpur-lumpurnya masuk rumah tuh loh saudara. Kok tambah susah hidupnya dia dibandingkan hidup saya gitu loh saudara sekalian. Ya tapi nurut kan saudara sekalian. Kemudian saudara setelah itu tante kita dia mulai Lukas, Meta ayo lihat. Mulai masuk kamar saudara sekalian, masuk kamar. Dia punya wardrobe-nya yang sangat banyak dengan baju-bajunya gitu. Wah. Kemudian dia liatin saudara sekalian, tempat perhiasannya semua pakai remote bisa dibuka saudara sekalian. Jadi bisa dibuka, keluar tempat jam tangan, keluar ini saudara sekalian. Keluar kasih 1 Meta gitu kan saudara, tapi tidak ada gitu saudara sekalian ya. Kemudian saudara dia bilang begini, Lukas kamu tahu ini seluruh rumah saya, ini kan cerita hampir 20 tahun lalu. Rumah saya ini, dia liatin, kamu lihat atas. Dan saya lihat lukisannya sangat indah. Sampai bisa wow gitu kan, langsung kayak norak banget. Sebenarnya mau nahan supaya ketok kan, udah biasa lihat begini tante gitu kan, cuma enggak bisa. Tetap noraknya keluar, wow gitu kan. Dia bilang saya bayar pelukis dari Belanda untuk ngelukis plafon rumahnya saudara. Dan itu saudara, kadang kita terpukau dengan semua yang duniawi saudara sekalian. Dan kita lupa untuk mau wow nanti saudara. Dan kita mulai ngomong gini, aduh bayangkan yang bikin manusia aja sudah sebagus itu. Tempat kediaman kita di surga itu yang bikin Allah. Dan saya enggak peduli Tuhan, modelnya seperti apa.
Tapi kalau yang bikin engkau, itu pasti tempat yang indah. Yang setuju katakan amin. Itu tempat pasti yang mulia. Itu tempat yang indah. Dan saudara sekalian, rumah bagus tidak akan jadi bagus kalau penghuninya itu tidak menikmati damai di sana. Sebenarnya keindahan dari tempat di surga, keindahan dari saudara sekalian, suasananya, itu bukan karena gedungnya, bukan karena surganya, tapi saudara sekalian, persekutuan dengan Kristus selama-lamanya, itulah tempat yang akan kita tuju. Nah, yang setuju katakan amin. Dan itu saudara melebihi apapun saudara sekalian. Surga tanpa Tuhan, itu tidak ada artinya saudara sekalian. Seperti rumah tante saya itu yang tanpa saya di sana, pasti nggak ada artinya saudara sekalian. Bercanda. Tapi surga tanpa Tuhan, itu nggak ada artinya. Masalahnya tempat yang kita tuju, sudah dinanti, dibikin oleh Tuhan. Dan dia adalah, saudara, yang akan bersekutu dengan kita selama-lamanya. Amin saudara sekalian. Perjalanan kita pasti akan berakhir dengan indah. Yang kedua saudara sekalian, perjalanan kita adalah perjalanan untuk menjadi seperti Kristus. Saya menulisnya dengan bagaimana kita bisa berkemenangan dalam perjalanan iman kita adalah menjalaninya di jalan yang sudah ditentukan. Mari sama-sama katakan menjalaninya di jalan yang sudah ditentukan. 1, 2, 3. Menjalaninya, kalau tadi kepastian bahwa akan ada akhir. Yang kedua saudara sekalian harus jalan sesuai map. Yang setuju katakan iya. Satu waktu saudara sekalian bersama Pak Yakub, saudara sekalian ke Madura. Dan kami itu tertarik saudara dengan 2 tempat wisata di Madura. Satu namanya Arosbaya, yang pernah ke Arosbaya ngomong heeh. Enggak pernah ya? Bu Linda enggak pernah juga. Satu lagi itu namanya saudara yang saudara seperti Petra. Jadi kalau saudara ke Madura itu akan masuk ke perkampungan. Ini benar-benar enggak pernah tahu ya. Ada satu tuh yang kita masuk ke perkampungan dan kemudian kita akan dapati seperti kalau kita masuk Petra di Yerusalem saudara sekalian. Walaupun itu dalam bentuk mini. Apa sih namanya? Ya itu Arosbaya, satunya kan batu itu putih ya. Ya, yang Arosbaya yang saya ceritakan ini. Yang satu lagi namanya apa? Yang putih itu ya, yang kita lihat besar putih. Yang ini saudara sekalian, itu kita masuk dan itu bagus banget. Itu gua-gua di dalam dan itu sangat bagus. Walaupun kita harus lewati perkampungan penduduk dan kita akan sampai di perkampungan penduduk, mereka sudah menanti di sana, ada orang yang akan menuntun kita, bantuin kita foto dan sebagainya. Itu ada satu tempat di Madura. Cuma memang emannya saudara sekalian, keamanannya tidak terjamin sampai hari ini. Sehingga saudara kalau ke sana jangan naik motor berdua atau cuma sedikit orang atau tanpa ada pengawalan dengan misalnya bapak-bapak dan sebagainya. Karena mahasiswanya suami saya saudara sekalian, itu saudara 4 orang naik motor, 2 motor, semuanya motornya diambil saudara, mereka dipukul saudara sekalian. Ya, jadi motor hilang saudara. Jadi betul-betul, tapi waktu itu kami dengan Pak Yakub, karena kan suami saya dan Pak Yakub kan menganggap dirinya preman saudara sekalian. Jadi beranilah mereka ke sana saudara sekalian. Dan saudara itu di Madura saudara sekalian. Selain ada puting beliung yang kami lewati, itu ada pawai besar-besaran di Madura. Sehingga saudara sekalian kami ikuti map. Dan saudara tahu enggak, seumur hidup kami tidak pernah lewati jalan di tengah-tengah sawah. Jadi mobil itu tengah-tengah sawah. Kiri sawah, kanan sawah saudara sekalian. Dan itu pas satu mobil. Seandainya ada mobil satu yang lain, maka saudara mobil kami akan kami kecilkan, masukkan ke dalam saudara sekalian Doraemon itu saudara. Dan itu pasti kalau kita ketemu mobil. Tapi saudara sekalian kami lihat begini, yang ikut kami bukan cuma kami, ada banyak mobil. Karena semua map itu ngarahkannya ke situ. Tapi tembus saudara. Tembus walaupun jalannya seperti menantang badai seperti itu. Saudara sekalian, salah satu kunci agar perjalanan kita berakhir baik adalah berjalanlah di jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Berjalanlah di jalan yang ditentukan oleh Allah. Supaya ketemu dengan Bapa di surga gitu saudara sekalian. Jalan yang benar ayat 9 saudara sekalian. 5 ayat 9. Sebab itu kami juga berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya.
supaya saya tambahkan hidup berkenan kepadanya. Hanya orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, saudara sekalian. Menjalani hidup ini dengan takut akan Allah, hidup benar, saudara sekalian. Kalau saudara baca pasal 4, pasal 5, saudara sekalian, kita tuh sudah dapat SIM untuk mengendarai kendaraan dalam perjalanan. Kita sudah dapat surat izin untuk kita berjalan dengan Kristus. Pasal 4 didamaikan, pasal 5, saudara 4 dan 5 dibenarkan. Kita jadi manusia baru gitu saudara sekalian ya. Sudah dikerjakan oleh salib Kristus, saudara baca pasal 4, pasal 5. Didamaikan, dibenarkan, jadi manusia baru. Saudara sekalian. Bagian kita adalah menjalani perjalanan ini di jalan yang benar. Ada kalanya jalan benar itu yang kita lewati seperti tadi saudara. Bukan jalan yang baik. Ada kalanya jalan yang kita lewati bukan jalan yang enak. Tetapi jalanilah. Karena jalan itu yang harus kita lewati untuk kita bisa ketemu dengan Kristus. Jalan itu yang harus kita lewati. Hidup benar hari ini adalah sesuatu yang saudara sekalian jadi sulit gitu. Dengan begitu banyak godaan, dengan begitu banyak tantangan di hidup kita. Tetapi saudara sekalian hari ini ngambil keputusan. Saya mau jalan di jalan yang benar. Sesuai dengan mapnya Allah saudara sekalian. Perjalanan iman kita bukan hanya tentang masalah perjalanannya bagaimana. Tapi bagaimana kita menjalaninya. Karena perjalanan iman kita adalah sebuah proses untuk menjadi seperti Kristus. Saudara sekalian. Kadang sulit gitu ya. Jadi orang Kristen. Tapi dengan kekuatan salib Kristus, didamaikan, kita sudah dibenarkan. Kita sudah menjadi manusia baru. Dan semua dikerjakan oleh salib Kristus. Itu jadi kekuatan bagi kita untuk kita mau hidup benar. Saudara sekalian, hidup kudus, hidup takut akan Allah. Bagian yang terakhir saudara sekalian, menjalani dengan keyakinan bahwa kita tak berjalan sendiri. Mari sama-sama katakan kita tak berjalan sendiri, 1, 2, 3. Kita tak berjalan, kekuatannya untuk supaya kita bisa mengakhiri perjalanan iman kita adalah, saudara sekalian, kita tidak berjalan sendiri. Saudara sekalian, kemarin kita ke Toraja, saudara, dan Toraja itu pesawatnya untuk masuk, saya sudah berapa kali ke Toraja, pelayanan ke Toraja, dan kali ini saudara sekalian di musim liburan agak sulit, saudara, sehingga kayaknya panitia kurang prepare juga, sehingga kami dapat, bukan lagi dapat kayak yang lalu tuh dapat sleeper bus, saudara, jadi bisa tidur, minum antimo gitu tidur, dan saudara yang dulu waktu saya pergi, saya enggak mau ikut, Pak Lukas ngomong, ikutlah, Jokowi sudah selesaikan jalan ke Toraja itu sudah bagus banget. Enggak tahu dia dapat berita dari mana saudara sekalian. Karena betul-betul jalan ke Toraja itu belum ada yang diperbaiki. Jadi saudara akan lewati jalan yang belok-belok, itu bus akan bergantian karena ada apa-apa, lubang-lubang, ada apa, banyak hal di jalan yang kami temui saudara sekalian. Nah kemarin saudara mungkin panitia kurang prepare atau karena Pak Lukas melayani, kemarin saudara sekalian sempat WhatsAppan saya Bu Lida juga melayani apa? Retreat 25 gereja dan itu membuat terharu, ada banyak cerita saudara sekalian. Jadi saudara ke sana itu kami harus naik bus yang biasa aja, 10 jam perjalanan. 10 jam perjalanan, naik bus yang biasa aja walaupun bisa dimundurkan untuk kami bisa tidur saudara sekalian. 10 jam perjalanan. Dan suami saya selalu khawatir dengan saya. Dia selalu gini, "Ma, enggak apa-apa ya, saya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ya." Gitu ya, enggak apa-apa, tapi enggak apa-apa, sudah enggak ada masalah loh. Ya udah kita jalani kayak gini. Pesawat enggak bisa tiap hari masuk saudara sekalian, karena itu negeri di atas awan yang bergantung cuaca saudara sekalian. Udah pernah dulu pun batal, itu kadang sebulan hanya berapa kali, jadi daripada batal dan kemudian banyak masalah, apalagi naik pesawatnya kecil saudara sekalian, mending naik bus aja. Dan kemudian saudara sekalian, Pak Lukas tuh ngomong begini, "Eslah, semangatlah, asal sama-sama aku," gitu kan. Ya saya juga mikir, maksudnya apa gitu kan. Tapi maksudnya yang penting ada aku gitu kan. Ya saudara sekalian,
ya oke gitu. Saudara, dan jalani aja gitu. Jalani aja perjalanan yang, wah pulang itu tambah berat karena busnya betul-betul yang biasa saudara sekalian. Mereka terlambat pesan saudara. Arus balik dan arus liburan itu betul-betul saudara sekalian. Kalau kita tahu dalam perjalanan iman kita saudara sekalian, Allah bukan hanya menyediakan tempat, tapi Dia menyediakan semua sarana supaya kita bisa berkemenangan di perjalanan ini. Saya akan baca beberapa ayat saudara sekalian. Pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Rasul Paulus ngomong oleh kemurahan Allah, artinya Allah menyediakan kemurahannya. Allah berkemurahan. Pasal 4 ayat, saudara sekalian, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa dalam kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini loh dalam bejana tanah liat yang kalau jalani perjalanan iman, kita pasti gagal saudara sekalian. Di arena yang kita nggak jelas setiap hari nanti akan ada seperti apa jalan yang kita lalui. Tapi kita, saudara sekalian, kita pasti gagal dengan kekuatan kita. Kita manusia lemah, kita manusia rentan, kita manusia tak berdaya. Tetapi saudara sekalian, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Allah bukan cuma menyediakan tempat, Dia bukan cuma tunggu kita di sana, tetapi Dia menyediakan kemurahannya. Allah memberikan saudara kekuatan yang melimpah-limpah. Pasal 5 ayat 5. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi saya dan bagi saudara. Saudara sekalian, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Kadang saudara berbicara tentang Roh Kudus, kita hanya bicara tentang manifestasi dan sebagainya. Oke, di zaman Roh Kudus saudara sekalian, menerima lawatan Roh Kudus kita senang. Itu sukacita yang melimpah. Tetapi pekerjaan Roh Kudus tidak cuma berhenti di sana. Dia adalah Parakletos yang setiap hari, setiap saat menolong saya dan saudara supaya saya dan saudara menjalani perjalanan iman kita bisa berakhir dengan berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, Roh Kudus yang menolong kita, memberikan kekuatan, mengaruniakan Roh Kudus. Dan bukankah saudara sekalian, Dia sudah mengaruniakan anaknya. Kekuatan salib Kristus harusnya menjadi kekuatan bagi kita. Tak dibiarkan sendiri loh saudara sekalian. Karena kalau sendiri pasti gagal kita. Pasti kalah. Kita pasti seperti orang yang maraton, banyak orang saudara. Dan kemudian kita angkat tangan dan ngomong saya menyerah. Tapi saudara sekalian, oleh kemurahan Allah, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Roh Kudus yang akan menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan di saat saya dan saudara lemah, memberikan sukacita saat saya dan saudara menghadapi masalah, memberikan hikmat ketika kita menghadapi perjalanan yang berat, arena yang berat. Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya dan saudara. Sehingga saudara, tidak ada yang tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil saudara sekalian. Kita semua pasti akan mengakhiri perjalanan iman kita dengan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyediakan persiapan yang sangat cukup untuk perjalanan kita. Saudara, saya mau saksi saudara sekalian. Kalau saksi begini tuh rasanya terharu untuk kasih setia Tuhan. Saya tuh berangkat ke Toraja saudara sekalian. Dan kemudian lihat di gedungnya yang akan dipakai itu gedung terbesar di Toraja saudara sekalian. Bisa nampung, Toraja itu bukan kota besar, menampung 1.000 orang. Dengan LED yang besar, sehingga saudara waktu retreat di sana, itu anak-anak muda yang dari desa-desa, 25 gereja tuh dari rata-rata, 20 gereja tuh dari desa saudara sekalian, yang naik truk lah apa saudara sekalian. Mereka tuh lihat LED besar, itu bisa kaget, wow ada layar segede gini gitu loh, foto-foto di sana dan sebagainya. Saudara sekalian, cuma mereka enggak setuju kenapa hanya foto Pak Lukas di sana gitu, foto mereka enggak ada gitu kan. Saudara sekalian, kemudian saudara ketemu dengan 25 hamba Tuhan, dan 5 pendeta muda. Jadi semuanya 30 yang semuanya sudah menikah. Sehingga jumlah itu 30 hamba Tuhan bersama dengan istri 60. Saudara, enggak tahu saya kirim ke Bu Linda apa enggak. Itu perkemahan anak muda di Toraja saudara sekalian. 30 gereja. 25 gereja saudara sekalian. Itu kumpul ratusan anak muda. Dan saudara tahu enggak, itu kemarin saudara kami itu terharu. Karena kami nyampe di Toraja itu jam 4:30 pagi, Toraja artinya Surabaya 3:30. Itu pendeta-pendeta sudah nunggu kami di depan hotel. Wah saudara sekalian, itu bikin nangis saudara. Nunggu kami dan kemudian saudara mereka foto bersama kami gitu kan. Ayo Pak Lukas foto 4:30 pagi.
Surabaya 3:30 sini baru dari bus itu masih belum sadar ini di mana gitu kan saudara sekalian. Foto pagi-pagi. Kemudian semua mereka masuk, tidak semua ya. Mereka masuk kamar saya saudara. Saya berpikir waduh mereka duduk di lantai karena nggak ada tempat duduk cukup. Kemudian sudah saya tinggal di hotel ya yang dekat dengan itu saudara, dekat tempat acara. Semua mereka sangat menerima kami dengan baik. Kemudian saudara untuk makan siang, makan malam sebelum acara. Kami tuh harus masuk ke satu desa untuk makan di satu gereja. Di desa Perigi namanya. Dan saudara untuk masuk ke sana tuh mobil tuh harus turun. Saudara kayak mau jungkir aja gitu saudara. Untuk makan. Saya udah mati begini daripada nyawa dipertaruhkan. Mending kan makan di restoran gitu saudara sekalian ya. Di Toraja kan banyak. Tapi saudara melihat semua hamba Tuhan yang menyambut kami itu. Wah saudara hati kami itu saudara sekalian. Lupa dengan semua apa rasa berat waktu perjalanan. Desember kemarin kami ke Kalimantan, saudara, ketiga gereja di desa-desa di Kalimantan itu juga menyentuh banget saudara sekalian. Tapi ini Toraja, kami lihat saudara, 25 hamba Tuhan. Saudara tahu enggak, perkemahan youth itu. Anak-anaknya saya tanya, yang menyediakan makan orang sebanyak ini itu siapa? Enggak ada Bu Meta, lo enggak makan, tak puasa 3 hari. Enggak, tetap makan. Gimana caranya saudara? Mereka menyediakan makan. Mereka masak perkemahan, kemah, per gereja. Jadi satu gereja masak. Saya masuk ke dapur-dapurnya, saya lihat saudara itu banyaknya saudara sekalian. Cuma super mie, saudara sekalian. Ikan asin, sehingga pernah kami ibadah pun itu bau ikan asin sangat menyengat saudara sekalian. Itu. Jadi ibadah siang, seminar siang, itu ibu gembalanya sama bapak gembalanya nggak ikut. Masak buat anak kaum mudanya. Saudara kalau sampai situ nggak tersentuh tuh keterlaluan. Saya tuh tersentuh saudara. Saya bilang sama suami saya kok pengen ngasih hamba Tuhan ini berkat. Tapi 30 hamba Tuhan. 30 hamba Tuhan loh. Memberkati mereka yang datang dengan motor. Ada yang 10 jam saudara. Saya pikir, Pak aku pengen berkati mereka. Saya ulang tahun kemarin Pak Yo sama Bu Linda. Saya bilang saya gak usah dikasih hadiah apa-apa. Seluruh hadiah untuk saya persembahkan. Tapi gak cukup, tetap ini 30 hamba Tuhan. Saudara tahu enggak, di saat seperti itu, 2 orang itu loh, tanpa kami minta, hanya lihat postingan suami saya di status. Ngirim duit saudara sekalian ke Pak Lukas. Nyari BCA di Toraja enggak ada saudara sekalian. Bingung saudara, ini kan di BCA, gimana caranya? Enggak ada BCA di Toraja. Suami saya punya BNI, keluarkan, dia transfer ke BNI-nya, keluarkan dari BNI. Saudara, dan kami bisa berkati 30 hamba Tuhan. Walaupun tidak banyak-banyak saudara sekalian. Saudara, dan itu saya lihat Tuhan, kok bisa orang itu ngasih berkat? Gak pernah ngasih berkat saudara sekalian. Pak Lukas lagi di Toraja ya, 2 orang saudara ngirim berkat dan itu kami bisa berkati 30 hamba Tuhan. Dan satu kali saya ngajak makan mereka, saya pesan nasi kotak saudara sekalian untuk seluruh hamba Tuhan, 60 hamba Tuhan makan. Daripada makan super mie tiap hari bisa sakit itu pendeta-pendeta. Saudara, Tuhan itu saudara, memang perjalanan berat, ke Toraja itu loh berat. Tapi saya melihat Allah yang sama, Allah juga yang menyediakan. Bukan hanya kekuatan, tetapi semua yang kami butuhkan dalam perjalanan kami. Dan itu membuat kami tuh sampai nangis. Makasih Tuhan. Gak minta loh. Kami sudah gini, sudahlah kalau cuma sedikit ya. Misalnya cuma dapat kasih orang, 1 orang 50 ribu, 100 ribu ya oke lah. Tapi Tuhan nyiapkan saudara sekalian. Kita tidak perlu khawatir dengan perjalanan iman kita. Yang setuju katakan amin. Karena dia sudah menyediakan. Oleh kemurahan Allah. Oleh kekuatan yang berlimpah-limpah. Oleh Roh Kudus yang tiap hari berjalan bersama dengan kita memberikan kekuatan saudara sekalian. Saudara dan saya pasti akan mengakhiri perjalanan iman kita dengan berkemenangan. Bukankah di Wahyu nama kita sudah ditulis? Amin saudara sekalian. Dan itu kepastian bahwa namaku di sanalah saudara sekalian. Kita pasti menang bersama dengan Kristus. Jangan terlalu khawatir dan pikir begini. Nanti saya akan lemah, saya akan jatuh, saya akan kalah dalam perjalanan iman. Aduh dosa yang menggoda begitu luar biasa. Saya pasti akan kalah. Tidak akan saudara sekalian. Karena kekuatan yang berlimpah-limpah. Karena Roh Kudus yang menolong kita. Karena oleh kemurahan Allah. Asal kita mau berjalan di jalannya Allah. Saya mengakhirinya saudara sekalian dengan Via Dolorosa. Karena Jumat besok kita akan Jumat Agung. Saudara tahu enggak ada jalan yang begitu berat. Yang sudah pernah ke Yerusalem, saudara pernah, walaupun itu kan ada 2 tafsiran. Ada jalan yang Via Dolorosa, ada yang versi Katolik dan versi Kristen saudara sekalian. Orang-orang mempercayainya versi Katolik yang benar saudara sekalian. Oke lah,
tidak usah dipermasalahkan, karena itu kita cuma mengenang tentang kematian Kristus. Tetapi ada jalan yang sangat berat, namanya Via Dolorosa. Karena jalan itu saudara sekalian, itu berat. Berat bukan hanya karena jalannya, jadi kalau saudara pernah ke Yerusalem itu berat banget saudara sekalian. Kita harus menanjak naik dan sebagainya, capek saudara, berhenti di beberapa pemberhentian. Dan ini sudah agak modern bandingkan waktu zaman Yesus gitu saudara sekalian. Dan saudara, tapi Yesus menjalaninya, perjalanan itu. Menjalaninya dengan memikul salib saudara sekalian. Perjalanan yang berat, yang lebih berat dari perjalanan saya dan saudara. Lebih berat dari perjalanan saya ke Toraja kemarin. Lebih berat lagi karena di perjalanan itu dia pikul salib, dia pikul dosa saya, dosa saudara. Dan itu lebih berat dibandingkan apapun, saudara. Tetapi kemudian saudara, Yesus menjalaninya dengan tekun. Dengan kesetiaan kepada Bapa di surga. Via Dolorosa dilewatinya saudara sekalian. Sampai dia naik di atas bukit Golgota. Di atas kayu salib. Dia mati di sana, menjalani perjalanannya dengan sangat berat. Supaya saudara sekalian, saya dan saudara yang menjalani perjalanan iman yang berat ini bisa berkemenangan. Karena jalan-jalan yang berat itu sudah lebih dahulu dilalui oleh Yesus. Dan dia berkemenangan untuk memberikan kemenangan bagi saya dan bagi saudara. Yang setuju katakan amin. Hari ini jangan terlalu khawatir dengan perjalanan kita. Karena kita tidak sendiri, kita tidak melangkah sendiri saudara sekalian. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Memegang tangan kita setiap hari saudara sekalian, menuntun kita. Dan kita akan kaget ketika kita sampai di sana di tujuan. Dan kita lihat ke belakang dan gini, kok bisa saya menang? Kok bisa saya bisa lewati ya? Atau saudara hari ini, saudara lihat ke tahun-tahun lalu, kok bisa saya berkemenangan? Kok bisa sampai hari ini saya kuat ya? Saudara kan tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Amin firman Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Mari kita berjalan di jalannya Allah, di jalan yang benar. Jangan menggok sana, menggok sini saudara sekalian. Walaupun berat jalanilah sesuai dengan maps-nya Tuhan gitu saudara sekalian. Sehingga kita tetap ada di jalan Allah. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Mari sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita pasti gagal, kita rentan, kita lemah. Kita perlu kekuatan Allah, anugerah yang melimpah, tangan Tuhan yang berkuasa memegang tangan kita. Dan kita akan mengakhiri perjalanan iman kita dengan berkemenangan. Akan bersama-sama dengan Kristus di surga selama-lamanya. Engkau alasan selama aku Yesus pegang. Saya akan berikan kepada Bu Linda. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa jangan. Sekali lagi kita dengan segenap hati mengatakan, Yesus pegang tangan. Yesus pegang erat tangan. Di luar kasih Bapa jangan.